Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung dan Purbasari. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik bernama Purbasari. Purbasari mempunyai 6 orang kakak, salah satunya bernama Purbararang. Selain memiliki paras yang cantik, Purbasari juga memiliki sifat yang baik hati, lemah lembut, dan juga suka menolong. Sangat berbanding terbalik dengan sifat kakaknya yang kasar dan iri hati terhadap siapapun. Suatu hari, sang raja merasa dirinya sudah terlalu tua dan berkeinginan untuk mencari pengganti untuk memimpin kerajaan. Di hadapan seluruh pemuka kerajaan, rakyat, dan ketujuh putrinya, sang raja memilih Purbasari sebagai penggantinya. Hal itu membuat Purbararang sangat marah. Maka, tepat sehari setelah penobatan Purbasari menjadi ratu, Purbararang menemui Indrajaya, tunangannya, untuk mengajaknya pergi menemui nenek sihir. Sang nenek sihir memberinya sebuah ramuan dan berkata, "Siramkan ramuan ini pada wajah dan tubuh Purbasari." Sesuai perintah nenek sihir, Purbararang pun menyiramkan ramuan tersebut ke wajah dan tubuh Purbasari. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari dipenuhi bercak hitam yang mengerikan. Hal itu membuat Purbasari diusir dari kerajaan karena dianggap sebagai kutukan. Akhirnya, Purbasari pun mengasingkan diri di hutan. Di hutan, dia bertemu dengan seekor lutung yang ternyata adalah rajanya para lutung. Sang lutung yang mengetahui bahwa Purbasari terkena mantra jahat, meminta Purbasari untuk mandi di sebuah telaga yang berada di hutan. Dan ajaibnya, setelah Purbasari mandi di telaga itu, kulitnya menjadi mulus seperti semula. Setelah penyakitnya hilang, Purbasari mengajak sang lutung untuk kembali ke kerajaan dengan tujuan untuk mengambil kembali hak Purbasari sebagai seorang ratu. Purbararang yang tidak terima pun memberikan sebuah syarat kepada Purbasari, apabila rambutnya lebih panjang dari Purbararang, maka Purbasari boleh mengambil haknya sebagai seorang ratu. Dan apabila rambutnya tidak lebih panjang, maka Purbasari harus merelakan dirinya untuk dipenggal. Dan ternyata rambut Purbasari lah yang lebih panjang. Namun, Purbararang tidak kehabisan akal. Ia lalu mengajukan kembali satu syarat, yaitu meminta Purbasari untuk membawa tunangannya. Apabila tunangannya lebih tampan dari Indrajaya, maka barulah Purbasari boleh mengambil tahtanya sebagai ratu. Namun, Purbasari malah membawa lutung dan membuat dirinya ditertawakan satu kerajaan. Dengan lantang ia menjawab bahwa sang lutung adalah tunangannya, dan berkata bahwa ia sangat mencintai sang lutung. Saat Purbararang dan tunangannya tidak berhenti menghina sang lutung, tiba-tiba sang lutung duduk bersila dan kemudian muncul sebuah cahaya yang sangat menyilaukan. Dari cahaya itu muncul seorang pangeran tampan. Ternyata selama ini sang lutung adalah jelmaan seorang pangeran kayangan yang bernama Pangeran Guruminda. Purbasari yang dapat memenuhi dua syarat yang diajukan oleh Purbararang akhirnya menempati kembali tahtanya sebagai seorang ratu. Purbasari akhirnya menikah dengan Pangeran Guruminda dan hidup bahagia bersama Purbararang yang kini menjadi kakak yang baik. Sekian dongeng hari ini, jangan ragu menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.